menjadi menarik karena kalau kita bicara masalah stunting itu adalah masalah yang holistik begitu ya, berkaitan dengan manusia begitu Bapak nih. Makanya perlu sinergi dari seluruh lapisan masyarakat karena memang upaya percepatan penurunan stunting ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi memang diharapkan masyarakat juga ikut andil dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. Luar biasa sekali. Nah kalau selanjutnya yang kita ingin tahu sebenarnya peranan dari tim percepatan penurunan stunting ini apa saja sih biasanya yang ada di Kecamatan Susu. Nanti kita akan bahas dari dua sisi ya, dari tim pelaksana penurunan stunting secara umum dan juga dari penyuluh KB Kecamatan Susu yang memang benar-benar terlibat begitu ya di masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu peranan dari TPPS terhadap upaya penurunan stunting ini apa sih sebetulnya? Mungkin bisa disampaikan adalah peranan TPPS di Kecamatan Susu. Jadi bahwasanya TPPS juga sudah ada tugas dan kita di tim misalnya untuk pelaksanaan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan kelurahan, mengoptimalisasikan fungsi dan peran koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi, bertanggung jawab terhadap keputusan rapat dan pelaksana program kerja percepatan penurunan stunting di Kecamatan Susu dan upaya-upaya lainnya. TPPS di Kecamatan Susu ini memang sebagai tombak untuk mengkoordinasikan dengan TPPS di desa sehingga nantinya terjalin suatu sinergi antara petunjuk daripada di kabupaten, di kecamatan dan di desa. Dan kita juga memonitoring pelaksanaan TPPS di desa dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita juga lakukan monitoring termasuk evaluasi terhadap tim pendamping keluarga yang dalam hal ini dikoordinir oleh PLKP di wilayah Kecamatan Susu yang melibatkan di desa, melibatkan bidan desa, kader-kader di desa dalam rangka pendampingan terhadap stunting kasus stunting dan nantinya kita berkomitmen di Kecamatan Susu ini bersinergi bersama-sama seperti yang disampaikan tadi juga dengan desa adat dan Diwanu Kasihnya Diwanu itu sudah berkomitmen nantinya untuk ikut bersama-sama menunjukkan dengan mendukung program-program dari pemerintah terutama di yang poin utama dalam terkait dengan di Majelis Desa dan yaitu mendukung program Ekspor Jatim kesehatan produksi calon pengantin. Tentunya bersama-sama dengan Diwanu dan juga di Diwanu juga kita menanamkan untuk bersama-sama mendukung Posyandu Remaja sebagai salah satu kegiatan dalam penurunan stunting di Kecamatan Susu. Kami di tim TPPS Kecamatan setiap bulan sampun melaksanakan mini lokakarya khusus terkait dengan percepatan penurunan stunting tinggi yang difasilitasi oleh Ketua Tim Penggerak PPK dan dari Dinas PMD PDKP. Selanjutnya dalam mini lokakarya kita telah mengkaji penyebab stunting terutama di Kecamatan Susu. Selanjutnya kita akan lakukan tindak lanjut terkait dengan rencana kita di kecamatan
demikian. Jadi berupaya untuk mencegah stunting dari hulu begitu ya tadi. Menarik sekali statement dari Pak Camat Susut Niki terkait dengan pendampingan calon pengantin bekerja sama dengan pemangku kepentingan di adat begitu ya. Jadi memang benar-benar bagaimana caranya stunting ini supaya bisa dicegah dari hulu, supaya remaja juga aware terhadap bahaya stunting, sehingga bersama-sama kita menyadari bahwa penurunan stunting itu penting gitu ya. Kalau dari penyuluh KB Kecamatan Susut Bapak, sejauh ini yang sudah dilakukan dalam upaya penurunan stunting begitu di Kecamatan Susut, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Bapak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, salah satunya ini adalah program pemerintah di mana program pemerintah itu bertujuan untuk membangun sumber daya manusia di masa yang akan datang dan dan dosen kan seperti itu ya. Nah, sekarang yang menjadi program pemerintah terkait dengan pengentasan angka stunting di khususnya Kabupaten Bali. Salah satu program yang telah dilaksanakan di tingkat kecamatan yang pertama adalah melakukan inventarisir, artinya melakukan pendataan di mana data-data itu yang terkait dengan angka stunting dan sebab terjadinya stunting kan seperti itu, agar bisa yang namanya TPPS dan TPKR desa itu bisa melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan yang pertama yang namanya pencegahan. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan apa sih itu stunting, kenapa sekarang sering sekali stunting itu digaungkan atau dibicarakan. Nah, stunting itu adalah gagalnya tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi di masa saat terbentuknya janin atau pertama itu dikatakan hamil misalnya. Satu anak itu berusia itu yang tepat disebutnya artinya 0 sampai 9 bulan itu masih belum mengandung, atau dikatakan kalau dirumus secara hitungan hari itu selama 270 hari atau 9 bulan masa mengandung. Nah, terus yang 2 tahunnya itu begitu anak itu lahir atau berusia 2 tahun atau 730 hari itu sudah berusia 2 tahun. Nah, ya, di masa itu adalah masa golden memory, itu masa kemasan yang sering disebut dengan masa kemasan. Kenapa disebut dengan masa kemasan? Karena itu adalah masa yang sangat mahal sekali, yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena masa-masa itu, di masa itu tidak akan pernah kembali lagi, tidak akan pernah terulang kembali. Karena masa itu sangat penting di mana seorang keluarga lebih memperhatikan keadaan ibu yang saat mengandung. Karena saat mengandung itu yang pertama agar anak itu terhindar dari keadaan seperti yang pertama harus terpenuhnya hak-haknya. Yang pertama adalah pemenuhan gizi, terus dari segi kesehatan, dari segi stimulusnya, dari segi pola hasilnya. Kenapa gizi? Karena gizi ini penyebab atau yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sel-sel pada anak di masa 1000 hari pertama kehidupan itu. Artinya hal yang seperti ini harus diperhatikan oleh setiap keluarga. Jangan setiap keluarga itu artinya begitu hamil hanya sekedar hamil disyukuri, tetapi apa yang harus diperhatikan secara khusus itu harus juga diperhatikan. Karena di masa-masa ini adalah masa yang sangat riskan. Tapi setiap keluarga itu yang pertama memang harus melakukan
dicocokkan dulu usia perkawinannya ya harus ideal, di mana usia perkawinan yang berdasarkan ketentuan atau program BKKBN ini idealnya kan 21 tahun bagi yang perempuan, terus bagi yang laki-laki 25 tahun. Nah pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena di usia 21 tahun ini adalah seorang wanita secara kesehatan reproduksi, apakah itu reproduksi, apakah itu tidurnya sudah siap untuk artinya mengandung seperti itu. Kalau di bawah 21 tahun, nah secara ketentuan dari kesehatan masih dapat dikatakan secara kesehatan reproduksinya, kesehatan tidurnya itu belum bisa untuk artinya dalam keadaan hamil seperti itu teman-teman. Makanya setiap keluarga itu harus merencanakan kapan dia harus menikah, kapan yang harus hamil, setelah hamil anaknya yang pertama dengan anak yang kedua itu harus diatur jaraknya berapa, jaraknya yang ideal. Nah sedikit tidaknya minimal 3 tahun. Karena apa? Karena setiap kehamilan itu yang akan berbani adalah suami. Setiap keluarga itu harus memiliki ekonomi yang memang dapat dihandalkan dalam artian pada saat ibu hamil itu, karena pada saat kehamilan itu dituntut untuk pemenuhan gizi, untuk pemenuhan stimulus, untuk pemenuhan pola asuhnya, untuk pemenuhan kesehatannya itu memang harus, itu tidak semuanya tidak gratis. Makanya kalau kita mau istilahnya memiliki generasi yang sehat, generasi yang handal ke depannya, memang secara dini penuhilah kesehatan balita ini. Karena setiap pertumbuhan dan perkembangan itu harus didasari dengan gizi yang cukup. Kenapa? Karena di masa 1000 hari pertama kehidupan itu 80% sel otak mulai berkembang. 80% sel otak berkembang, makanya ini disebut dengan periode keemasan, di mana periode ini tidak pernah terulang kembali. Itu. Nah, terus yang namanya stimulus ini nanti di kemudian hari anak itu sudah berusia 1 tahun, 2 tahun, ini kan menjadi sebuah rangsangan. Makanya keluarga ini harus paham dengan dengan anak itu mulai harus dilatih untuk berdiri, di mana anak itu dilatih untuk mulai belajar berkata-kata, di mana anak itu mulai belajar untuk berjalan. Semua itu harus itu disebutnya stimulus. Artinya setiap keluarga itu harus memang betul-betul paham terkait dengan pola pengasuhan, karena sekian persen itu akan ditentukan oleh keluarga yang betul-betul paham dengan pola pengasuhan. Nah, ketika keluarga itu vakum dan tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya, kemungkinan hal-hal yang bersifat terlambat atau terhambat terkait dengan tumbuh kembangnya itu akan terjadi. Contohnya misalkan anak itu tidak pernah diajak untuk berbicara, tidak pernah dipantau tentang dia mulai untuk belajar berjalan, dibiarkan begitu saja, kemungkinan anak itu secara stimulus agak sedikit lama. Karena di KB ini kita mengenal tentang 7 aspek tumbuh kembang anak, di mana yang pertama adalah aspek komunikasi halus, komunikasi kasar, gerakan halus, mulai mendengarkan, kecerdasan, hubungan sosial, ini itu sangat menentukan. Makanya setiap keluarga itu harus paham, betul-betul paham tentang tumbuh kembang. Nah, tumbuh kembang itu dalam artian tumbuh itu artinya ke samping dan ke atas. Nah, tumbuh kembang ini kan kita ketahui pada saat balita itu mengikuti posyandu. Di posyandu itu terjadi penimbangan, di mana berat badan anak mulai berkembang, di mana tinggi anak itu mulai berkembang, beratnya mulai bertambah, kan seperti itu teman-teman. Tumbuh. Nah, terus perkembangan di mana anak itu mulai sudah memahami sesuatu, misalkan belajar untuk berkata-kata, belajar untuk menoleh, belajar untuk mengambil, itu yang bernama perkembangan. Makanya itu harus betul-betul dipahami oleh keluarga, sehingga apa yang kita harapkan di masa yang akan datang, bahwa khususnya Kabupaten Bangli ini generasi yang tumbuh dan berkembang
bisa menjadi generasi sesuai dengan harapan kita semua. Iya, jadi menarik sekali ya statement dari penyuluh KB Kecamatan Susut, Pak Kade Gunawan, tadi luar biasa sekali. Yang bisa kita tangkap adalah pentingnya peningkatan volume masyarakat untuk pergi ke posyandu, karena berkaitan tadi dengan inventarisir, begitu ya, pendataan, bagaimana cara mendapatkan data yang akurat, bagaimana cara mengetahui pencegahan dan juga upaya penanganan yang baik adalah dengan mengacu pada akurasi data, gitu ya. Kalau misalnya datanya sudah akurat, masyarakat semua memang benar-benar terdata di posyandu, rajin ke posyandu, maka tim percepatan penurunan stunting ini akan dipermudah, begitu ya, dalam pendataan dan upaya-upaya yang harus dilakukan. Kemudian tadi tentang stunting ya, bahwasanya tidak hanya faktor internal ternyata yang menjadi pengaruh terhadap stunting ini, tapi juga ada faktor eksternal. Tidak hanya gizi tadi faktor internal, begitu ya, tapi juga pola pengasuhan, kemudian budaya, dan bahkan berpengaruh juga terhadap dipengaruhi juga oleh keadaan ekonomi, sehingga perencanaan keluarga itu penting sebagai upaya dalam pencegahan stunting ini. Jadi memang persiapan-persiapan ya dari kalangan remaja, kemudian calon pengantin itu penting dilakukan, begitu ya. Dan TPPS dari Kecamatan Susut ini sudah bersinergi dan berkomitmen untuk percepatan penurunan stunting ini di Kecamatan Susut. Luar biasa sekali. Dan masih bersama Bapak Camat Bangli dan juga penyuluh KB Kecamatan Susut, Bapak Camat Susut, maksud saya ya, Bapak Idewa Putu Apriana SSDP FSI. Kita membahas tentang upaya penurunan stunting di Kecamatan Susut, dan saat lagi mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai pelaksanaannya, begitu ya. Mungkin ada respon dari masyarakat, kemudian kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penurunan stunting ini di Kecamatan Susut. Sahabat setia warga Bangli tercinta, masih di ajarnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini, dan masih bersama dua narasumber intan yang istimewa ya pada pagi hari ini. Ada Bapak Camat Susut, masih semangat untuk menyapa sahabat setia RPKB FM warga Bangli, berbagi informasi terkait dengan TPPS yang ada di Kecamatan Susut, dan juga bersama penyuluh KB Kecamatan Susut pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan mengenai TPPS itu apa, kemudian bersama siapa saja TPPS ini bersinergi, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan ya oleh TPPS di Kecamatan Susut ini dalam penurunan stunting, dan juga program-program rutin yang sudah dilakukan. Nah, dalam pelaksanaan program-program ini pasti ada respon dari masyarakat, karena memang kita bersentuhan langsung ya dengan masyarakat. Dan kalau menurut Pak Camat dan juga penyuluh KB Kecamatan Susut nih, respon dari masyarakat khususnya di Kecamatan Susut terkait dengan upaya penurunan stunting oleh TPPS ini seperti apa sih? Atau mungkin ada kendala-kendala yang kerap kali dihadapi begitu dalam upaya penurunan stunting di Kecamatan Susut, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih di berbagai respon masyarakat di Kecamatan Susut itu sangat tinggi sekali, partisipatif, terutama terkait dengan yang kita lihat secara langsung dari kehadiran balita di posyandu. Ya, sudah masyarakat sudah peningkatan dari kehadiran balita di posyandu ini sampun artinya meningkat secara terus. Kita lakukan monitoring ke desa-desa, gitu. Selain itu juga kita dalam perencanaan anggaran di desa itu juga selalu saat adanya musrenbang maupun musyawarah desa terkait dengan anggaran di desa itu, anggaran stunting itu pasti kita monitor secara penuh seperti itu. Nah, ini memang di dana desa juga diwajibkan untuk anggaran penurunan stunting. Hanya sementara di seluruh desa di Kecamatan Susut ini sampun melakukan kecepatan penurunan stunting, yaitu yang berupa pemberian tambahan kepada masyarakat posyandu maupun kegiatan-kegiatan seperti
desa stunting, desa sehat itu sampun dianggarkan, termasuk terkait dengan pembelian alat-alat ada di beberapa desa, alat-alat yang standar untuk kebutuhan usia tersebut. Juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan posyandu remaja juga ada beberapa desa sudah sehingga semua desa di Kecamatan Susut, Nusantara, Sampun menganggarkan terkait ke depan juga seperti yang sampaikan tadi di desa juga harus kita wajibkan untuk membuat lombok stunting di desa, BPS di desa. Kecamatan Sampun di desa, di desa, sehingga ke depan apa yang menjadi permasalahan stunting yang perlu kita tindak lanjuti bersama, kita ketahui sehingga nantinya percepatan penurunan yang di Kecamatan Susut dapat maksimal kita bersama. Jadi sejauh ini respon masyarakat cukup positif, itu menandakan bahwasannya masyarakat di Kecamatan Susut memang benar-benar sudah menyadari bahwasannya penurunan stunting itu penting begitu ya. Luar biasa sekali yang sudah dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting. Nah, kalau dari penyuluh KB sendiri, Pak Kadek Gunawan, bagaimana nih? Mungkin bagaimana respon masyarakat ya terkait dengan TPPS yang ada di Kecamatan Susut? Kemudian adakah kendala-kendala yang kerap kali dihadapi ya? Terima kasih. Terkait dengan kegiatan penurunan stunting, artinya respon masyarakat yang ada di tingkat desa terkait untuk ini sangat antusias, sangat luar biasa. Nanti dapat dibuktikan dalam kegiatan-kegiatan di mana keluarga yang memiliki keluarga itu cukup artinya antusias mengikuti kegiatan-kegiatan posyandu. Artinya dalam kegiatan ini dapat kami sampaikan bahwa masyarakat itu sangat peduli sekali terhadap program-program pemerintah, di mana program-program ini dapat menjadi sebuah dasar di mana kegiatan stunting itu dalam bentuk pemantauan yang dapat dilakukan melalui penimbangan atau pengukuran kebutuhan itu dapat kita laksanakan dalam kegiatan posyandu. Nah, kenapa? Karena dalam penimbangan dan dalam pengukuran ini apa yang disebut dengan stunting itu dapat dipantau. Itu buktinya dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Susut telah betul-betul mendukung apa yang kita mendukung. Cuma yang menjadi hambatan yang pertama adalah di mana setiap keluarga atau beberapa keluarga misalkan yang jauh dari kata mampu, dalam artian dia tidak mempunyai media sosial, HP dan lain sebagainya, atau keluarga yang betul-betul memiliki pemahaman tentang apa itu stunting, inilah akan yang menjadi sedikit hambatan di mana informasi itu agak sedikit berkurang. Nah, itu dalam hal ini kami secara khusus untuk umum di Kecamatan Susut melalui kegiatan-kegiatan seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Camat Susut, seperti kegiatan desa sehat, kegiatan karya seperti itu. Misalkan kami membuat sebuah rancangan dalam bentuk program atau rencana kerja di mana rencana kerja ini memiliki sebuah tujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di dalam artian melakukan sebuah evaluasi ketika di dalam satu
IPK desa atau ibu mekal bersama ibu mekal untuk melakukan sebuah analisa mengapa terjadinya kasus stunting. Nah, dalam hal ini sering ada beberapa yang kami temukan di tingkat dusun. Terjadinya stunting itu karena yang pertama adalah satu adalah kekurangan gizi, yang kedua ibu yang pada saat hamil melakukan sebuah pekerjaan berat. Nah, pekerjaan berat ini tentunya mengapa terjadi karena alasan beban ekonomi. Nah, seperti apa yang dikatakan tadi, karena ekonomi ini menjadi sebuah alasan dasar di mana keluarga itu harus mencari alternatif walaupun itu bekerja, apakah pekerjaannya itu berat tetapi adalah tuntutan, itu yang mereka lakukan. Sehingga seperti kelahiran anak artinya sebelum waktunya atau dapat dikatakan anak lahir prematur itu sering terjadi. Makanya ibu pada saat ibu hamil itu betul-betul ibu pada saat hamil itu harus memahami hal-hal apa yang harus dilakukan. Yang pertama, istirahatnya harus betul-betul cukup. Yang kedua, secara gizi memang harus terpenuhi. Yang ketiga, secara psikologis ibu tidak boleh stres. Kenapa? Karena apa yang dirasakan oleh ibu akan dirasakan oleh bayi yang dikandung di dalamnya. Nah, karena sekarang pola pemikiran masyarakat atau beberapa masyarakat masih ada yang berpola seperti dahulu, karena setiap kelahiran itu adalah membawa rezeki masing-masing. Nah, padahal setiap kelahiran itu adalah yang harus dibentuk adalah orang tuanya, dan sebab itu orang tuanya harus memiliki rezeki yang cukup sehingga bisa memberi hak-haknya secara gizi seperti itu. Karena beberapa belakangan ini banyak masyarakat mengatakan setiap anak akan membawa rezekinya masing-masing, itu yang lebih betul. Tetapi secara persepsi itu kan persepsi, secara persepsi setiap rezeki dibawa oleh orang masing-masing. Kenapa? Karena ketika anak itu dewasa kemudian berkembang, dia akan bekerja. Ketika dia bekerja, dia mendapatkan upah. Ketika dia mendapatkan upah, dia akan membawa upahnya masing-masing. Dia akan bukan rezeki namanya seperti itu. Nah, terus setiap anak mendapatkan akhirnya berjalan jalannya masing-masing. Memang setiap anak akan bertumpang dalam haknya masing-masing, sehingga dapat dikatakan setiap anak itu akan berjalan seiring dengan tujuannya mereka. Makanya menjadi tugas keluarga sekarang adalah bagaimana setiap keluarga betul-betul paham tentang konsep awal menjadi anak itu agar lebih bagus secara sumber daya manusia. Yang pertama adalah gizi yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah gizi. Ketika gizinya kurang, kesehatannya tidak bagus, kemudiannya tidak diperhatikan, yang yakin bahwa apa yang kita harapkan di masa yang akan datang makanya menjadi program pemerintah dalam hal ini. Kita di Kecamatan Susut bersama tim TPPS Bapak Camat Susut sering kali melakukan sebuah koordinasi kegiatan-kegiatan untuk menjaga hal-hal yang disebut dengan pengetahuan stunting, di mana Kecamatan Susut dia terlepas dari angka peningkatan stunting. Bila perlu dia tidak ada stunting, karena belakangan ini banyak sekali seperti di Kidul misalkan banyak sekali datanya data yang katakan bahwa angka stuntingnya meningkat. Yang perlu yang garis bawah ini sini bahwa kita semua harus paham betul apa sih itu stunting. Stunting itu adalah pendek, belum pasti ya, tapi orang pendek belum tentu stunting, kan begitu ya Bapak Camat Susut. Nah ya tidak nanti disamaratakan setiap kelahiran atau perkembangan PNI itu dapat
hal berbeda. Makanya kita adalah yang pertama sekarang tugasnya menyatukan persepsi berdasarkan ketentuan yang ada dari dinas kesehatan. Nah, contohnya misalkan ketika anak itu berusia 2 tahun, tinggi badannya tidak naik-naik, misalkan berat badannya juga tidak naik-naik, anak itu tidak seperti anak seusianya dia dalam dia berkata-kata, dalam dia bertumbuh kembang. Nah, kemungkinan mereka dapat dikatakan stunting seperti itu. Iya, jadi kendalanya salah satunya adalah bahwasanya masyarakat di Kecamatan Susut masih ada yang belum tersentuh oleh informasi begitu, sehingga upayanya tadi dilakukan redup seperti yang Pak Camat katakan tadi ya, sehingga bagaimana kita mengupayakan agar seluruh masyarakat itu bisa mengetahui informasi-informasi terkait dengan pentingnya penurunan stunting ya. Saya tambahkan lagi sedikit Bu, artinya masyarakat misalkan yang tinggal artinya lebih jauh dari pedesaan, kadang-kadang seperti itu juga, yang masyarakat yang dapat dikategorikan yang kurang mampu, yang jauh dari media sosial, lemahnya mereka itu sering atau dapat dikatakan kurang pahamnya apa itu stunting yang sebenarnya. Kadang-kadang ada beberapa yang tidak paham tentang stunting itu, sering dikelilingi, sering diberikan sebuah itu, misalkan ada kunjungan dari pemerintah, dia tidak paham stunting itu apa sebenarnya. Padahal stunting itu kan mengancam masa depannya mereka, dalam artian mereka itu tidak paham. Artinya ketika diberikan penyuluhan pertama kali kan belum tentu dia paham. Makanya saya ingin waktu yang melakukan kegiatan penyuluhan secara berkegiatan secara berkala, dalam hal ini meningkatkan sebuah kunjungan, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu seiring dengan waktu paham betul, paham apa itu stunting. Bukan berarti stunting itu bagus, stunting itu kurang bagus dalam perkembangan anak. Stunting itu mengancam kemampuan secara sikap, mental, dan psikologis. Dalam artian nanti anak itu ketika dia besar menjadi anak yang pemalu, bisa menjadi anak yang lambat dalam sebuah penerimaan di tingkat sekolah, lambat sampai lambat. Nah, artinya daya paham itu kurang, tumbuh kembangnya dalam sesuatu itu karena lebih kurang. Dari segi kesehatan anak itu di masa yang akan datang, secara ketentuan dari masyarakat mungkin akan terjadi sakit-sakit yang kronis di masa yang akan datang. Makanya ini menjadi sebuah alasan dasar kenapa stunting dapat dikatakan sangat berbahaya. Makanya anak ini hidup dengan kasus yang sangat berbahaya. Makanya setiap keluarga memang harus paham dulu ketika diberikan informasi, paham dulu, harus betul-betul kita tahu bahwa kasus-kasus yang seperti ini adalah kasus yang sangat berbahaya. Makanya di tingkat Kecamatan Susut kami sudah berusaha sekali bersama Bapak Camat Susut, bersama Ibu Camat, setiap bulan Ibu Camat kita di Kecamatan Susut memberikan sebuah data dalam bentuk binding by dress, Nah, angka stunting misalkan salah satu di desa Apon berapa? Artinya penyebab stuntingnya apa? Harus ada binding by dress-nya, harus ada ketentuannya. Apa dikatakan stunting itu apa? Bukan hanya sekedar minta data saja, tidak. Ibu Camat kami Kecamatan Susut sangat luar biasa sekali, terutama dalam hal ini sangat betul kami syukuri. Artinya kita selain kami tidak diberikan tuntunan, kami dididik untuk artinya lebih cekatan, karena ini bisa didamping ini menjadi program pusat, melainkan dalam bentuk keseriusan dalam ketentuan pengentasan stunting di Kecamatan Susut. Iya, sehingga peran dari TPPS di Kecamatan Susut menjadi penting gitu ya, terkait dengan ada masyarakat yang mungkin masih awam tentang pengetahuan stunting gitu. Tadi ada statement yang menarik terkait dengan angka stunting Pak Camat di Kecamatan Susut. Nah, kalau untuk di Kecamatan Susut sendiri, angka stunting ya di saat ini itu seperti apa Pak? Apakah tergolong tinggi atau sudah tergolong rendah? Mungkin bisa disampaikan Pak Camat. Terima kasih Bu. Angka stunting yang di Kecamatan Susut ini sebelumnya kita terima di bulan Agustus kemarin dari Puskesmas. Bagi
puskesmas susuk 1, susuk 2 ini 950 Pak, balita ini nantinya akan selalu kita update. Biasanya di bulan Februari dan Agustus nanti dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi puskesmas dan puskesmas 1 maupun puskesmas 2. Artinya kita selalu melibatkan puskesmas, selalu memiliki tadi misalnya untuk semua atas memiliki sehingga bank PPPS kita di Kecamatan Susuk ini sangat sulit untuk mensukseskan daripada amanat peraturan pemerintah ini nomor 32 tahun 2021 terkait pencegahan penurunan stunting. Jadi kalau bicara masalah angka stunting begitu ya, targetnya adalah penurunan stunting dulu, kemudian bagaimana caranya cita-cita kita bersama supaya Kecamatan Susuk ini bisa terbebas dari yang namanya stunting, wujudkan biar nanti stuntingnya 0 di sana sekarang ya. Nah, masih kita berbincang bersama Pak Camat Susuk ya, sahabat setia PKBFM dan juga penduduk KB Kecamatan Susuk. Dan seru sekali perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, karena kalau bahas soal stunting tidak akan ada habisnya begitu, karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu ya, kondisi masyarakat, kemudian pola pengasuhan, kemudian adat istiadat juga berpengaruh terhadap stunting ini walaupun secara eksternal begitu ya. Nah, terakhir nih Pak Camat, sebelum kita tutup perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini, mungkin ada harapan atau pesan-pesan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Susuk terkait dengan upaya penurunan stunting, langsung dari Pak Camat, silakan sampaikan. Terima kasih. Dan mohon kepada seluruh para masyarakat di Kecamatan Susuk agar terkait dengan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Susuk, informasi terkait dengan stunting ini baik coba di video stunting melalui media sosial kita mulai ketahui, sehingga nantinya lunas dukungan dan partisipasi seluruh tokoh masyarakat dari penggerak di lapangan kalau masyarakat sewilayah Kecamatan Susuk terkait pencegahan penurunan stunting ini yang kita sukseskan bersama-sama. Dan ke depan manfaatnya sangat besar untuk generasi kita sebagai penerus dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang makin banyak berkembang. Mungkin demikian. Ya, jadi upaya penurunan stunting adalah tugas kita bersama begitu ya Pak Camat. Luar biasa sekali sahabat setia. Mungkin dari Pak Kadir mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan. Terima kasih. Kami dari Dialog kami berharap setiap warga atau masyarakat dalam hal ini adalah remaja khususnya, harapan yang selaku penduduk adalah yang pertama merencanakan suatu tahun yang kira-kira suatu tahun yang berumur 21 tahun perempuan, 25 tahun kira-kira. Kenapa? Karena di umur 21 tahun dan 25 ini adalah usia yang sangat ideal sekali. Artinya dari segi sudut pandang pendidikan dan pekerjaan itu masa-masa di mana remaja sudah memiliki pendidikan sudah selesai misalkan. Masa-masa remaja untuk menentukan pekerjaannya sudah. Artinya mari kita dukung program pemerintah agar harapan kita ke depan bisa menciptakan generasi yang luar biasa. Yang kedua, ini kepada ibu hamil atau caktim dan pengantin, mari rajinlah kita melakukan pemeriksaan ini apakah itu puskesmas, rumah sakit secara berlanjutan agar kita bisa memperoleh balita. Terus di samping itu pemenuhan gizinya harus seimbang, di mana pemenuhan gizi terhadap ibu yang sedang hamil atau ibu yang sudah melahirkan anak
agar gizi-gizi yang didapatkan dan diperoleh itu agar seimbang, karena gizi adalah dasar dan utama untuk penentuan di mana pertumbuhan sel otak anak itu mulai akan berkembang secara 80%. Sehingga kasus-kasus tadi di kecamatan pusat bisa dikendalikan seperti itu. Iya, jadi intinya adalah perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga itu penting untuk mempersiapkan keluarga, bagaimana cara kita mewujudkan keluarga yang sejahtera, begitu ya, siap secara fisik, siap secara mental, dan juga siap secara finansial. Karena itu merupakan upaya pencegahan stunting. Terima kasih buat narasumber saya yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada Bapak Camat Susut, Bapak Idewo Putu Aprianto, SSPP MSI, dan juga Pengurus KBP Kecamatan Susut, Bapak Kadek Gunawan yang sudah berkenan hadir di studio CRM PKWFM pagi hari ini. Semoga tidak kapok ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan topik bahasan yang menarik lainnya ya. Sahabat setia RPKBFM, terima kasih yang sudah mendengarkan radio kebanggaannya masyarakat Bangli pagi hari ini. Semoga juga mendapatkan insight baru ya di ajangnya Semangat Indonesia, dan tidak terasa sudah hampir 2 jam menemani Anda di ajangnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini. Masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bandung, Bali. Saya yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri dan saya akhiri ajangnya Semangat Indonesia edisi hari Kamis 13 Oktober 2022 dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.